Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke bangunan batu. Hal yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung selama periode waktu yang singkat ini. Dengan demikian, ada 9 orang di atas panggung batu. Namun, setelah menyisihkan 2 tempat untuk emas menelan tikus, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah bukit surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke kolam darah gunung surga. Xiao Yan melihat orang yang terakhir untuk mengisi melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di bangunan batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan dari gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung keraguan ketika ia jatuh dalam pikiran. Sesaat kemudian, dia melihat ke tikus penyayang emas yang tampak lelah dan segera memahami alasannya. Dia tertawa pahit, tidak disangka bahwa orang-orang di belakangnya telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah dia menggunakan raungan menghancurkan harimau singa emas. Menurut kekuatan deretan suara tikus pasang sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang itu di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk menyeberangi pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang tadi semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Dou Huang dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan berubah menjadi sosok yang sedih berkedip di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar dari bintang 6 Dou Huang. Kesempatannya untuk berhasil melewati arai suara tikus pasang ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini Dou Qi akhirnya kelelahan sama seperti dia sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah segar diludahkan. Setelah itu, tubuhnya dengan menyedihkan menembak kembali dan akhirnya mendarat dengan kuat di gerbang masuk. Wajahnya adalah salah satu yang tidak pas dengan situasinya. Orang-orang di gerbang masuk, yang gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa upaya orang ini sia-sia. Tatapan mereka pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirimmu keluar dari gunung mata surga. Jin Si melirik orang-orang yang tidak mau di gerbang masuk sementara suara lemahnya mengumumkan nasib mereka. Wajah-wajah dari sejumlah orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Si. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Si melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk ketika mereka melihat Jin Si muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa orang itu, siapapun yang menyakiti orang-orang dari suku emas menelan tikus kemungkinan akan berakhir menderita untuk itu. Jin Si mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam puncak gunung.
ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani menyindir Jin Si setelah mendengar ini. Semua dari mereka dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepala seseorang di tempat ini, seseorang akan secara kebetulan dapat melihat fluktuasi pasang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang samar-samar menyebar dari itu menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasakan kedinginan. Gelombang energi berwarna-warni itu seperti gelombang ketika ia menyebar lagi dan lagi, sebuah pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat melompat melalui bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara, langkah kaki mereka mengikuti Jin Si sebelum secara bertahap berhenti. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Adegan yang muncul di depan mereka segera menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Di depan kelompok Xiao Yan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang berisi racun api, berulang kali dilontarkan. Di tengah gunung berapi adalah kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong. Orang bisa samar-samar melihat substansi mirip lava yang berapi-api di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saat ketika gelombang energi mencapai puncaknya. Ketika mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, kolam darah juga akan meluap. Kamu hanya perlu memasukkannya saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. Hati semua orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan dapat menyimpan pelatihan yang sulit selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, kamu tidak dapat tinggal di sana terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke tubuh kamu, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru kamu melakukannya secara pribadi. Racun api telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh kamu, itu akan menjadi seperti belatung di tulang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Itu tidak terduga bahwa ada bahaya semacam itu dalam kolam darah surgawi gunung ini. Tatapan Xiao Yan menyapu Jin Si. Jantungnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa dia telah mengumpulkan cedera. Dari kelihatannya, cedera harus terkait dengan racun api ini. Selain itu, ada 9 dari kamu saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kamu tidak akan dapat memasuki kolam darah gunung surga. Kamu harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai perlahan mundur sedikit. Ada sedikit lebih banyak perhatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling mereka. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, terkejut ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka melempar tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika ia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk ke gunung berapi.
Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikutinya. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat Xiao Yan tiba di paviliun batu. Tatapannya menatap ke arah energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berbaju kelabu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan ketika dia melihat dia tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil kamu?" Xiao Yan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, "Karena cedera internal lansia Jin Si." Xiao Yan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa keras dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jin Si perlahan berbalik. Mata awalnya yang tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, "Kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam?" Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai tingkat ini. Mungkinkah pemuda ini di depannya, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi daripada ini? "Aye, aku bisa melihat sedikit." Xiao Yan sedikit mengangguk. "Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya?" Jin Si maju 2 langkah dan bertanya dengan suara yang dalam. "Aku bisa melihat." Xiao Yan ragu sejenak dan tanpa sengaja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si mengejang setelah melihat ini, tapi dia hanya bisa taat dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Kebanyakan ahli alkimia bersifat eksentrik. Saat itu, mereka telah banyak menderita hanya untuk menemukan seorang alkemis untuk membantu memeriksanya. Xiao Yan berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk sementara sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. "Bagaimana?" Jin Gu di samping buru-buru bertanya. "Racun api telah masuk ke tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang demikian mendalam. Sangat sulit untuk mengusirnya." Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa iba ketika melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi sangat suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan mengusap lembut jarinya di atas meja ketika dia melihat penampilan kedua orang ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi." Retakan. Rak. Meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Suaranya akhirnya menjadi cemas. "Kamu, Tuan Xiao Yan, mampu mengusir racun api gunung surga di tubuhku?" Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa ditebak. Jin Si dan Jin Gu terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera sepertinya telah memahami sesuatu. Jin Si ragu sesaat sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata,
Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuanmu yang sukses ke Douzong. Sua. Tatapan yang memalingkan wajah dari paviliun batu tampaknya telah langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu karena kata-kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Jin Si menarik napas lega mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di samping. Dia ragu sejenak sebelum perlahan-lahan dia ucapkan, kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek ajaib dari membantu seseorang untuk menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini tidak terlalu besar. Selain itu, hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan kamu, kemungkinan itu hanya jangka waktu singkat sejak kamu maju ke 9 bintang Do Huang. Oleh karena itu, bahkan jika kamu memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi kamu jika kamu berniat mengandalkannya untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh paviliun petir angin untuk menuju ke tempat ini. Apa metode yang diperlihatkan Elder Jin Si? Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun, ini bukan bagian yang paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Si terlempar ke arah mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam warna merah. Cair di dalam mulut gunung berapi yang sangat besar setiap kali sebuah gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan merembes ke bagian terdalam dari kolam darah surgawi. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena itu terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta besar, juga tempat racun api adalah yang paling padat. Kepahitan di wajah Jin Si telah menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api langit gunung dalam sesepuh Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan secara bertahap berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tua Jin Si, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana aku akan bisa menanggungnya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki bagian bawah kolam darah bukit surgawi. Namun, bagi kamu, yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga adalah seperti belatung di tulangnya, itu masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jin Si tersenyum sambil menjawab. Alis Xiao Yan tanpa sadar terangkat ketika dia mendengar ini. Sejak dia memasuki pegunungan mata surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana bisa Jin Si tahu dia memilikinya? Hidung suku emas menelan tikus kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya aku melihat api surga, dan itu wajar saja kalau aku menyadari aroma yang menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat dia menjawab, sadar akan keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba memahami seperti yang dia katakan,
Apakah Elder Jin berniat membuatku menuju ke bagian bawah kolam darah Bukit Surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang? Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, emas menelan mouse. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan emas yang akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia untuk suku emas menelan tikus kami. Bahkan Feng King Er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak, hanya kemudian dia mengangkat matanya dan melihat Jin Si. Dia berkata, baiklah. Tapi aku hanya akan membantu Elder mengusir racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah surga gunung. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam perjanjian lisan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kalimat kamu untuk mengonfirmasi bahwa kamu benar-benar dapat membantu aku mengusir racun api gunung surga dari tubuh aku, bisakah aku? Ini adalah pegunungan mata surga, wilayah tikus menelan emas. Dengan para tetua Jin Ho dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang kecil melarikan diri, kan? Xiao Yan tertawa kecil. Jin Si memalingkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Lama kemudian dia akhirnya mengangguk. Dia samar-samar berkata, dalam hal ini, aku akan mempercayai kamu satu kali. Semoga, kamu akan melakukan apa yang kamu janjikan. Jika kamu gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada waktu itu, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengusirnya. Jin Si melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak keberatan. Lampu emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas aku di bagian bawah kolam darah surga gunung. Kamu harus bergantung pada benda ini untuk memasukkannya. Jin Si berkata. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas keemasan. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Dalam hal itu, aku akan berterima kasih kepada Elder Jin Si. Jika aku benar-benar mampu menembus kelas Do Huang di tempat ini, kamu dapat meninggalkan perawatan racun api gunung surga dalam tubuh kamu kepada aku. Ini yang terbaik, kamu harus kembali lebih dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukkannya pada saat yang paling tepat. Jin Si berkata. Xiao Yan juga berseri-seri ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, bagian bawah dari kolam darah gunung surga adalah tempat di mana suku emas menelan tikus kami telah menemukan banyak kesulitan. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku emas menelan tikus kami untuk melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah gunung surga, meninggalkanmu seperti ini. Sangat mungkin bahwa anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka menunduk. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu menggulung mulutnya saat dia berbicara.
Meskipun aku akhirnya mengeluarkan racun api ke seluruh tubuh aku maju dari bintang 5 Douzong ke Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Aku bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum sambil menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, aku berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku aku. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku harus merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 tokoh berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kamu semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Aku mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi dari orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut mereka. Menjadi orang yang dipertanyakan, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, sangat sulit bagi aku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatan aku. Namun, karena dia telah membawa aku ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagi aku untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao yang bisa membuat aku berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan memungkinkan orang lain bermain dengan kamu hanya untuk kolam darah gunung surga tidak berguna. Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berjubah putih itu. Kekuatan Doqi yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api nampak muncul dari mata indahnya saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Tertawa yang menyebabkan dia santai ditularkan. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao yang di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan aku. Xiao yang tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Sebuah rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. Apakah menurut kamu lebih baik baginya untuk menarik diri? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiao yang muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini?
Apakah ada orang lain yang menganggap ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apapun di hadapan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. Dua yang tersisa tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 orang di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah ke depan dan suara petir yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berbaju putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara petir muncul. Tubuhnya dengan cepat menarik diri, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulang-tulangnya. Pukulan yang seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berbaju putih itu. Bro, seteguk darah merah meludah saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao yang muncul. Dia menatap pria yang jatuh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.